Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal B dengan NIM 22650034. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat mata kuliah manajemen proyek, yaitu tugas sebagai UAS dengan mereview 9 materi. Nah, di sini adalah materi pertama, yaitu manajemen proyek. Baik, langsung saja. Pengantar, manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak, sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean. Hal-hal dalam manajemen proyek, PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen proyek adalah: 1. Pengelolaan personel dan koordinasi tim. 2. Masalah dan problem. 3. Proses. Terminologi. Manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen personel, produk, dan proses. Nah, di sini ada sebuah tabel yaitu manajemen proyek perangkat lunak, mengatur 4 hal penting. Pertama, personel, lalu masalah berkaitan dengan produk, proses, dan proyek dalam kurun tambahan. Nah, setelah itu, 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, kategori personel. Personel pembangunan perangkat lunak melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama, manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Yang kedua, manajer proyek dalam kurung teknis, pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Nah, yang ketiga itu praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Nah, yang keempat, klien yang menentukan kebutuhan perangkat lunak dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Kelima, pengguna perangkat lunak yang berinteraksi langsung dengan perangkat lunak yang dibangun. Pemimpin tim perangkat lunak di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan. Kemampuan secara personel oleh pemimpin tim. Nah, pemimpin tim, kemampuan yang harus dimiliki, yaitu yang pertama, mampu memotivasi. Yang kedua, mampu berorganisasi. Yang ketiga, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. Yang keempat, mencari penyelesaian masalah. Yang kelima, mampu menjadi manajer. Yang keenam, mampu menghargai kerja. Yang ketujuh, mampu mengenali tim. Masalah dalam kurun berkaitan dengan produk. Masalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah. Yang pertama itu konteks. Bagaimana perangkat lunak yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi, objek data pelanggan, apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Fungsi dan unjuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang ditekankan? Proyek adalah urutan dalam kursus sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Nah, 3 hal yang diperhatikan dalam pengelolaan proyek. Yang pertama itu keterbatasan lingkup proyek. Sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek meliputi 3 hal. Yang pertama itu time, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu
Kesempatan, keterbatasan, dan kompetensi. Yang kedua, cost. Semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Setelah itu adalah memonitor semua limitasi ini, semua supaya proyek aman. Yang ketiga, quality. Semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Yang kedua, fase proyek. Yang pertama itu persiapan, mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Yang kedua, perencanaan. Ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Yang ketiga, pelaksanaan. Mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Keempat itu pengawasan, monitoring secara konstan terhadap overall progres dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Setelah itu yang kelima, sosialisasi. Close out, formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari klien. Nah, yang ketiga dokumentasi proyek. Yang pertama itu dokumentasi konsep proyek. Dokumentasi yang berisi ringkasan visi dan tujuan proyek yang diungkapkan oleh klien atau pemangku kepentingan awal. Yang kedua, dokumentasi kebutuhan proyek. Dokumentasi merinci persyaratan, spesifikasi, dan fitur yang diperlukan untuk proyek. Yang ketiga, dokumentasi persetujuan atau validasi. Dokumentasi menunjukkan persetujuan resmi untuk memulai proyek dan mengalokasikan sumber daya. Itu yang keempat, dokumen lingkup proyek. Dokumen mendefinisikan lingkup proyek termasuk anggota tim, sponsor, dan elemen-elemen proyek yang harus diselesaikan. Yang kelima, dokumen perencanaan proyek. Dokumen berisi rencana kerja, jadwal, alokasi, sumber daya, dan strategi manajemen risiko untuk proyek. Kelima, yaitu dokumen pengendalian. Dokumen digunakan untuk memantau dan mengendalikan progres proyek, termasuk laporan kemajuan dan analisis risiko. Selanjutnya, dokumen pelaporan. Dokumen digunakan untuk mengkomunikasikan status proyek kepada pemangku kepentingan, termasuk laporan bulanan atau mingguan. Lanjut, yaitu dokumen hasil proyek. Dokumen yang berisi hasil kerja proyek seperti produk, laporan, atau deliverables lainnya. Setelah itu, dokumen evaluasi proyek. Dokumen yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja proyek dan pelajaran dapat dipetik dari pengalaman tersebut. Nah, fungsi dalam manajemen proyek. Yang pertama itu ruang lingkup hidup. Kedua, planning dalam kurung perencanaan. Ketiga, estimating perkiraan. Keempat, scheduling itu penjadwalan. Penjadwalan. Setelah itu organizing itu perorganisasian. Directing, pengarahan, controlling, pengontrolan, closing, dan penutupan. Proyek dianggap sukses jika yang pertama mencapai tujuan utama, yang kedua tepat waktu, ketiga sesuai anggaran, keempat kualitas yang memadai, kelima kepuasan pemangku kepentingan, keenam manajemen risiko yang baik, ketujuh pelaksanaan yang efisien, delapan pemenuhan persyaratan, sembilan yaitu penerimaan dan implementasi yang lancar, 10 evaluasi pasca proyek. Nah, penyebab kegagalan suatu proyek, yang pertama itu tujuan yang tidak didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, kurangnya rencana yang matang. Yang ketiga, manajemen risiko yang tidak efektif. Keempat, kurangnya sumber daya yang mencukupi. Kelima, komitmen yang kurang dari pemangku kepentingan. Keenam, perubahan yang tidak terkendali. Ketujuh, ketidakmampuan untuk mengatasi konflik. Kedelapan, komunikasi yang buruk. Kesembilan, ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan. Kesepuluh, tidak adanya pemantauan dan pengendalian yang cermat. Ke-11, perubahan lingkungan eksternal. Nah, kompetensi-kompetensi manajemen proyek. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang manajemen proyek. Yang kedua, kemampuan perencanaan yang kuat. Yang ketiga, kemampuan komunikasi yang efektif. Keempat, kemampuan manajemen risiko. Kelima, kemampuan manajemen sumber daya. Yang keenam, kemampuan pemecahan masalah. Yang ketujuh, kemampuan pengambilan keputusan. Kedelapan, pemahaman teknologi dan industri. Ke-9, kemampuan manajemen waktu. Ke-10, kemampuan adaptable. Ke-11, itu kemampuan leadership. Ke-12, pemahaman tentang bisnis. Ke-13, kemampuan evaluasi pasca proyek. Oke, baik. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Bila ada kesalahan kata pada video saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.